ngerasain dari bawah, ngerintis dari bawah. Itu dari mulai pos ronda gua rasain. RT gua sampai gua sogok, Bang. Yang hancur lagi pas kebakaran. Kan sempat kebakaran bengkel. Oke. Tapi bukan dari pihak bengkel yang ngebakar. Oh, lu kena rembetan kebakaran. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Rindra Perkasa dari Street Art Custom. Dan kali ini gue kedatangan temen gue nih dari bengkel modifikasi Busi Custom. Ada Mbak Meime dan juga Mas Angga. Tepuk tangan dulu dong kita dong, biar semangat nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mbak Meime gimana? Alhamdulillah baik, makin subur. Berarti kalau makin subur nih bisnisnya makin oke nih. 2020 kemarin gimana? Kalau untuk COVID 2020 kemarin tuh lumayan berat sih. Berat pakainya banget malah. Berat banget. Oke, gue tanya dulu. Jadi gini teman-teman, mungkin kalian belum tahu atau mungkin yang belum kenal, kalian cek aja sendiri di Instagramnya Busi Custom. Mereka ini suami istri ya, yang melakoni atau menekuni dunia custom culture suami istri. Dan kali ini gue akan ngobrak-ngabrik, kita akan korek-korek. Korek Ari makanya kita judulnya. Kita akan korek-korek dunia suami istri di custom culture gitu. Gua ke istrinya dulu biasanya Jangan megang di kasur aja ya. silakan. Jadi biasanya megang finance itu kan istri nih. Bener nih. Emang kata Mas Angga tadi berdampak banget gitu. Sebanget apa kalau dari sudut pandang seorang istri? Maksudnya tuh biasanya kan tuh sebulan tuh masuk berapa, terus karena pandemi itu cuma ya ada cuma sedikit gitu, beda. Dalam sebulan nih kalau non covid bisa ngeluarin 4 gitu kan. Sekarang paling sebulan 1. Waktu tahun kemarin ya. Kalau sekarang udah mulai ini lagi. Udah mulai normal ya. Iya. 2020 jilid 2 loh ini. Udah setahun, ulang tahun. Ulang tahun. COVID nih. Jadi selamat ulang tahun buat COVID. Jangan panjang umur. Jadi separah itu 25% loh berarti. Iya, kerasa. Maksudnya dampaknya bisa minus 75%. Se-ekstrim itu memang dampak COVID di UMKM terutama di bengkel custom. Iya, kalau untuk di wilayah Tangerang memang ngedrop, bahkan ada bengkel temen itu sampai dia harus tutup gitu kan. Masa sih? Ada. Itu ada satu. Ya kita nggak usah sebut bengkelnya. Dia curhat ke lo. Iya, karena masalah COVID ini. Oke. Dan kita harus jadi kan di Tangerang itu memang kita guyub ya. Guyub. Iya, ada guyub ada lah semua ya. lah, semua akur Satu gitu. bengkel. Jadi kita sering sharing masalah tentang yang COVID 2020 ini kan mengganggu banget kan. Karena pendapat yang berkurang, dan itu ada salah satu temen yang memang harus tutup bengkel lah. Tutup bengkel. Tapi Tutupnya itu, tar dulu sebentar. Tutupnya itu karena sementara atau selamanya, dan dia akhir banting setir mungkin jadi jualan apa gitu. Sempet jualan makanan. Boleh tahu makanannya apa? Kayak nasi bakar gitulah. Nasi bakar. Dan akhirnya 2021 ini dia mulai hidup lagi, cuman dengan kayak dia harus numpang ke teman-teman kita semua gitu. Kayak solidaritas banget ya. Solidaritas gitu. Temen lu sempet drop kayak gitu. Ceritain dong, dia drop tuh kenapa gitu? Apakah karena memang nggak bisa survive karena nggak ada pelanggan, atau karena aturan yang sangat ketat sehingga nggak bisa berproduksi? Kan bisa aja. Jadi temen gua ini memang gimana ya, di Tangerang itu turun di 2020, pendapatan bengkel-bengkel pada turun karena memang kan pas di sounding PSBB awal mulanya kan. Jadi harusnya dia udah janjian bulan ini untuk custom nih kan. Tapi tiba-tiba pas diadakan namanya PSBB dengan alasan nggak bisa datang ke sana karena daerah di Jakarta atau di lainnya gitu, itu PSBB kan, itu nggak bisa datang ke Tangerang gitu kan. Dan padahal kita juga udah berusaha untuk kayak ke customer itu udah kita jemput aja, cuman dengan alasan ya untuk bertahan hidup.
Lu sendiri bisa bertahan hidup gimana caranya? Kok teman-teman lu, ini malah jadi pertanyaan buat gua. Teman-teman lu ada beberapa tutup gitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga nggak cuma satu, Betul. ada beberapa loh. Kok lu bisa justru nih, gitu. Kenapa kok lu bisa? Kayak kita ke Mbak Mei dulu deh. Biasa ceweknya nih yang bisa lebih lebih detail gitu. Mas Angga masih belum kebuka-buka banget. Yang online sih biasanya nih. Hmm. Kan kita biasanya banyakan handmade ya, Ya. kayak bikin vendor apa gitu kan handmade, terus dia ketutup pakai itu untuk gaji karyawan apa gitu, Oke. ketutup pakai itu. Biasanya tuh kayak handmade kecil-kecil kita tuh nggak mau ngambil gitu pas COVID itu. Terpaksa ngambil. Semua diambilin Apa aja juga kita kerjain. Mau tidak Iya. mau harus Apa aja. wajib. Sempet nggak sih lu yang tadinya ya bukannya menolak rezeki tapi kadang-kadang aduh receh banget sih nih gitu. Dulu kan sempat gitu ya. Iya, yang jelas kan pasti berkurang untuk yang megang Waktunya. waktunya Iya, gitu. betul. Jadi makanya itu kita bukannya tidak mau menerima pas di saat sebelum Covid karena memang kerjaan lagi padat gitu kan. Semua bengkel mungkin lah. Nah, setelah adanya Covid itu kan kerjaan juga sudah tidak ada yang wajibnya gitu untuk deadline custom fullnya. Makanya kita baru bisa megang online. Biasanya juga kita terima online tuh online pun itu kita dibatasi. Oke. Misalkan ada 5 item atau 3 item, udah selebihnya kalau mau nunggu nggak mau ya udah. Kalau sekarang gaspol aja. Sekarang gaspol. Ya karyawan ada berapa? Karyawan ada 2. Ada 2. Nggak ada yang di PHK selama Covid. Alhamdulillah. Ada ya? sebelumnya ya tahun kemarin ada nggak di PHK. Dikurangin. Ya iya sih sebenarnya gitu. Dikurangin. Satu. Oke. Itu karena memang kita udah bingung kan dari bulan puasa. Ini cerita jujur sharing aja Iya, gitu. iya, iya. Jadi dari awal bulan puasa itu sempet drop yang tadinya kita berharap THR buat anak-anak gitu kan. Banyak nih udah dapat motor masuk, ternyata di luar prediksi itu hanya 1 motor, itu pun yang antrian sebelum bulan puasa yang udah masuknya. Oke. Jadi mau nggak mau kita briefing, ada waktu itu ada si Okta sama si Ibnu. Dan itu harus ada salah satu ngalah. Lu serius lu jadi mereka dihadapkan dengan lu terus siapa yang harus ya ibaratnya Russian roulette. Gua ngambil suara bukan dari diri gua sendiri tapi melainkan dari mereka juga. Apa rasanya? Iya sedih sih. Karena kan satu tim ya. Kita ngerasain susah seneng bareng dengan mereka, tiba-tiba harus dipisahkan cuman gara-gara ya Covid inilah. Lu pribadi akan ngambil dia lagi nggak? Kalau untuk ngambil dia alhamdulillah sekarang sudah buka usaha. Oh, oke. Jadi mungkin ada Jalannya hikmahnya, adalah. ada hikmahnya. Gue lagi ngebayangin sih gimana rasanya jadi mereka. Lu harus memilih salah satu mereka, siapa yang harus mengalah. Gua ngomong aja sampai gimana ya, sama mereka tuh enak nggak enak sih bang, jujur aja karena kan harus, tapi gue bertanggung jawab kalau memang lu mau cabut dari sini salah satu dari 2 orang itu, tapi gue bertanggung jawab untuk dapatkan dia kerja lagi gitu kan. Oke. Melainkan bukan di bengkel custom tapi di bengkel servis kan. Kalau di servisnya mungkin banyak ya kan nggak berpengaruh, tapi kalau di custom ini mungkin berpengaruh di Tangerang kemarin. Oke. Gue agak sedikit karena memang gue juga begitu. Maksudnya gue tuh juga punya ada sedikit bonding dengan tim street art gitu. Karena betul. gue juga nggak bisa kayak gini tanpa mereka. Gue lagi ngebayangin posisi gue jadi lu. Agak berat ya. Agak Lumayan. berat. Oke, kita sedikit flashback sebelum COVID. Tadi cerita COVID-nya udah kita ceritain. Justru gue pengen nanya sebenarnya gini. Gue ke Mbak Mei dulu lagi. Dunia custom. Dulu lu jatuh cinta mangga udah main custom atau memang sebelumnya ya belum main custom gitu untuk memutuskan merit? Belum. Belum. Tapi main klasik. Main klasikan. Jadi kenal Angga udah main motor. Dia itu dia keliling Indonesia pas Oke. ketemu di Semarang ya. Iya, Itu betul. pun sebelum emang namanya jodoh ya, itu dipertemukan setelah 2 tahun lagi. 2 tahun apa 2 tahunan. 2 tahunan baru ketemu lagi dan memang ternyata jodoh. Jodoh. Oke, kalau kita ngomong jodoh soalnya gini, biasanya Mbak Mei asli dari mana? Di Pandeglang. Pandeglang. Oke, pernah didengar gak bibit bebet bobot? Ya. Kalau nyari jodoh. Iya, Ya, Iya cuma kan? kan Filosofi hidup. kalau Filosofi hidup orang itu. Sunda kayaknya nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu. Tapi
waktu itu maksudnya gini, kan kita kadang-kadang perempuan ya nyari cowok kan apalagi hari gini gitu. Nyarinya pasti yang wah gitu maunya, kan. Ya realistis lah, realistis. Iya, bener. Kok mau sih hidup dengan orang yang berbisnis bengkel custom? Gue juga sebenarnya gitu kan. Nah, udah istri, tapi waktu itu memang gue posisinya kerja. Jadi gue menyeret istri gue ke jurang ini sebenarnya. Kalau lu gimana nih? Karena suka juga motor. Oke, jadi memutuskan oke deh gue sehidup semati jalan di dua roda. Mati belum, jangan lah. Aja. Hidupnya aja dulu. Emang suka. Emang suka. Tapi pernah gak sih nyesel gitu? Nyesel tuh bukan nama angganya ya, maksudnya memilih jalan untuk hidup di jalur roda dua ini. Malah seneng. Malah seneng. Apa senengnya apa gitu? Kalah sih sama suka hobi itu kan motoran gitu kan yang ya kemana-mana berdua Iya. motoran seneng Semua aja. serba berdua lah. Tapi kan kita juga gini lah, kita di bengkel custom, kita nggak bisa lo tajir banget. Nggak bisa. Untuk di bengkel custom kita Iya. belum kayak yang di Amerika orang super country yang sampai wah kita ngelihatnya ngiler itu ya, Kok sampai bisa gedung kok ya? bisa, Bisa. gue juga sampai sekarang mikir kok Warisan bisa orang tuanya apa gimana iya gitu makanya kan. gitu untuk kayak gitu kayaknya kita mungkin bisa tapi mungkin 15-20 tahun lagi generasi selanjutnya dia cutting pakai CNC kalau kita kan masih Masih manual. Si centeng Tangan bengkak-bengkak iya kayak jadi, kepalan. jadi dan orang Indonesia juga maunya yang murah murah cepet nggak ada. bagus Nggak ada. Nggak ada kalau di kita mah. ya tapi kan banyak kan seperti itu lain loh sama kita kalau orang Murah tapi belum tentu yang nggak Iya. nggak bagus ya. makanya tapi kalau di sana memang custom tuh mahal banget sehingga Iya, mungkin builder luar bisa get money lebih banyak gitu. Bahkan mereka kan ada sekolahnya juga kalau That's nggak it, salah. bener. Iya Gua kan? tahu ada sekolahnya sekolahnya. juga. Metal shaping tuh ada sekolahnya, ada sertifikatnya. Sebelum mereka buka bengkel harus ada Iya, sertifikat. ada sertifikatnya dulu. Nah, lu kenapa sih mau gitu? Kan lu udah kebayang lah. Kalau Angga itu seorang misalnya ya yang berseragam lah gitu, Nggak, jenjang dulu dia karirnya. ganteng nggak gendut kayak gini. Sekarang naik berat badan. Udah fisik nih. Tapi memang lu nggak menyesal ya? Nggak Menyesal sama Nggak. sekali. Walaupun Nggak. juga udah sekarang ibaratnya lagi sedikit menurun lah karena kondisi semua juga gue juga ngalamin gitu kan. Lu nggak nyesel sama sekali. nggak Lu pernah nggak sih dalam titik yang sangat drop banget ketika jalanin hubungan? Maksudnya kalau urusan dapur ya gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya yang karena ini dunia custom tuh yang memang uangnya Pernah. apa gimana? kita dulu sebelum merintis yang ya Iya betul. jual mobil jual apa tuh Buat nyari tempat gitu Tempat kan. baru. Karena kan Oke. dulu kan ya bengkel. makan sehari sekali. Iya. Jadi Ngalamin. memang gue bengkel Busi Custom ini memang ngerasain dari bawah, ngerintis dari bawah. Oke. Itu dari mulai pos ronda gue rasain. Pos ronda. Iya pos ronda bang, serius. Maksudnya gue nggak ngerti. Jadi gue buka awal kali bengkel Busi Custom Aha. itu di pos ronda. Punya masyarakat dong. Itu RT gue Punya sampai gue bersama. sogok bang. Uang keamanan tuh yang tadinya misalkan gocap gitu uang keamanan gue lebihin cepet ya kan biar kagak diusir. Tapi tetap diusir-usir juga sama warga. Serius loh. Serius dari bawah. Itu tahun berapa itu? Itu 2015 setelah pulang keliling Indonesia. Oke. Karena kan gue bingung kan, gue keliling Indonesia 2012 sampai 2014 lah ya, 2 tahun setengah gue jalanin. Tiba-tiba gue pulang ke Tangerang, bingung mau kerja apa. Umur sudah lumayan tua lah bisa Nah, dibilang. lu kan. udah tahu udah tua ngapain keliling Indonesia sih? Waktu berangkat muda, pulangnya tua, kelamaan. Apa yang lu dapet sih, Gak? Maksudnya apa yang lu dapet? Ya oke kenikmatan gitu. Apa ya? Indonesia itu indah bang, luas Oke. dan budayanya itu banyak. Nggak yang dipelajarin mungkin di sekolah kita itu bisa lebih kalau kita tahu langsung terjun gitu. Tapi lu kan cuma riding doang. Kan gua ngambil temanya tentang budaya kan. Oke. Hitungannya tentang sejarah dan budaya. Ngapain lu nyatet-nyatet Indonesia sejarah Pride gitu? Movement kan. Oke. Jadi kayak apa sih kayak Hasanuddin Sultan Hasanuddin dari mana kan? Makassar kan gitu. Terus gue cari lagi, gue bawa budaya Banten yaitu Baduy kan. Nah ternyata ada kemiripan lah di budaya di sekitaran apa sih
Makassar situlah. Oke. Nah, itu hampir- Asimilasi budaya Nah, seperti itu. sampai gue pernah ke Flores itu disambut dengan baik, ya karena mereka mengira Banten ini tektok, tektok. Padahal sama aja Pak. Saya bilang ketusuk jarum juga berdarah. Makanya itu serunya kita ngobrol sama beda-beda apa sih suku dan budaya itu seru. And then pulang miskin. Pulang miskin. Berangkat miskin, pulang tetap miskin. Tapi spiritual lu dan Spiritual. kepuasan lu Betul. naik lah ya. Betul. Makanya gue setelah selesai keliling Indonesia bingung mau kerja apa kan. Umur sudah 25 Itu udah sama tahun. dia? Belum waktu itu. Jadi di 2015 gue belum ini perintis dari Pos Ronda, akhirnya gue sampai bisa sewa tempat sekarang ini kan. Ya alhamdulillah gitu, berjalan step by step. Jadi total sekarang udah 5 tahun. Betul. 5 tahun 5 ya. tahun. Masih belum ada apa-apa 5 tahun. Iya, Masih tapi baru udah bisa rintis 5 tahun, udah beberapa orang 2 tahun udah kolaps. Iya benar. Iya kan? Gitu. Jadi itu titik terburuknya apa tuh? Di mananya? Ya waktu Yang waktu pertama-pertama kita merintis ya itu. mau pindah itu, ya pokoknya mau pindah ruko itu Jual mobil. jual mobil. mobil dan motor itu custom cuma muat 3 motor di tempat itu. Di tempat yang kita yang sewa ya lama, kan? yang lama. yang lama. Terus yang hancur lagi pas kebakaran. Kebakaran. Kan sempat kebakaran bengkel. Oke. Tapi bukan dari pihak bengkel yang Oh, ngebakar. lu kena rembetan kebakaran. Karena kan satu rumah itu kan ada sekat tempat sama bagian orang lain gitu kan. Nah, orang lain itu menyalain kompor gas, tiba-tiba Leduk. ya, dia naruh gasnya itu dekat lemari. Oke. Nah, mau tidak mau itu harus ngeluarin motor kan. Alhamdulillahnya di situ banyak orang-orang yang lagi Tapi lalu selamat lalang. motor-motor. Alhamdulillah Semua. selamat. Oh, ya. Semua selamat. Gitu. Kalau nggak kebayang beli kagak bisa, gantiin Makanya bisa itu, ya. makanya. Betul. Itu gue lagi kebayang aja gitu, cobaan yang lu laluin berat banget ya enggak? Banyak. Tapi seru kan. Seru sih, seru. Pengalaman hidup lu banyak banget Pengalaman. gitu. Terus apalagi dia apa namanya ketika ngerintis ini yang memang bener-bener lu sempet drop banget tuh, apalagi yang sampai titik paling bawah deh. Nah itu pas kita Nggak pindah, makan. kita mau pindah, mau malam itu kan otomatis harus pindah kan. Sedangkan kontrak di situ tuh baru kepake berapa bulan dan besok tuh harus dapat uang untuk nyewa ruko yang baru. Gue gak ngerti kenapa maksudnya kenapa harus malam itu juga pindah karena kebakaran tadi? Iya. Kebakaran. Karena kebakaran Karena itu. kebakaran yang itu kan mau nggak mau kita nggak mungkin tempatin lagi. Karena kan di garis polisi, Bang. Oh iya, oke. Sedangkan konsumen itu nelfon Nanyain motornya gimana. motor gimana gitu kan. Terus gimana itu bengkelnya gitu. Dan hari itu juga kita harus cari tempat dan alhamdulillah ada teman baik almarhum Bang Dadang. Itu ngasih tempat ruko sementara waktu. Memang di pas kita kebakaran itu banyak warga-warga sekitar di bengkel itu pada support gitu, udah taruh sini aja dulu sementara gitu kan. Cuman kan kita nggak enak. Kita harus mulai kerja besok gitu kan. Karena tanggung jawab kan seperti itu. Itu harus malam itu juga cari duit, pindah, terus Di ATM gua sampai ada 2 juta kalau nggak salah waktu itu. oke. Cuma Dan 2 juta ya DP itu. kasih dulu, alhamdulillah mau yang punya Terus rukonya. lu besok makan apa? Yang penting gua dapat tempat untuk tanggung jawab dulu, Bang. Gua tipe orang yang komitmen dan bertanggung jawab. Kalau masalah untuk kayak bini gua dan gua itu Udah nanti biasa. udah biasa lah. Kita udah menikmati bahkan lebih parah. Tapi gue menarik tuh tadi bukan pertanyaan, cerita lo mengenai keliling Indonesia itu yang biayain siapa nggak? Gue sendiri pribadi. Gue dulu kerja di salah satu perusahaan rumah sakit. Oke. Itu front office dan gue harus keluar untuk punya najar gue keliling Indonesia, pengen tahu Indonesia itu seperti apa sih, luasnya seperti apa gitu. Dan gue resign tapi sempat ditolak surat resign gue. Akhirnya gue coba pura-pura lanjut kuliah dengan alasan lanjut kuliah, dan situ akhirnya terlaksana. 34 provinsi gue keliling Indonesia. Terus 3 negara yang gua singgahi kayak Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste. Oke. Itu tanpa paspor alhamdulillah bisa masuk. Oh. Karena kita ada dokumentasi perjalanan. Oh, Jadi oke. setiap gua sampai ke kabupaten atau provinsi gua bertemu langsung Itu dengan berapa orang yang jalan? sendiri. Sendiri. Naik GL 100 tahun 84. Berapa habis duit lu keliling Indonesia? Gua nggak ngitung tapi jelas habis banyak.
Tapi ada pengalaman yang lu nggak terlupakan lainnya gak sih ketika tur di Indonesia tadi? Gua yang paling sedih tuh pernah ngelihat anak anak kecil sekolah gitu. Dia bawa jerigen. Jerigen. Ya itu sekitaran di daerah Halmahera Utara kalau nggak salah waktu itu. Gua lupa sudah lama banget ya. Itu gue sempat menanya tuh sama anak kecil itu kan. Tujuan dia bawa jerigen apa sih? Ya kan ternyata pas gue samperin kan motor gue kan kayak banyak sampah gitu bang, bukan sampah sih, kayak banyak kenang-kenangan dari masyarakat, dari bikers digantungi di motor gitu kan. Nah tiba-tiba gue berhenti, nggak tahu, pengen tanya nih orang jalan kayaknya jauh banget kan. Nah gue naik motornya jauh apalagi jalan kan, pas gue tanya dia mau kemana, mau sekolah kata dia gitu. Nah itu jerigen untuk apa? Jadi tuh dia ngambil air bang buat minum di jalan. Berapa kilo? Gue naik motornya jauh, apalagi jalan kaki. Dia berangkat jam berapa, pulang jam? Kalau tadi tuh berangkat tuh jam 5:30 atau jam 5 dia berangkat. Oke. Untuk sekolah. Itu gue lupa tepatnya di daerah mana dulu, 2012 2015 ya hitungannya gitu. Dan di situ kadang suka ternyata Indonesia masih ada hal seperti ini kan. Nah, yang tadi di sekolahan mungkin kita tidak tahu, jadi tahu kan seperti itu. Wow, pengalaman yang gue sendiri mungkin belum punya keberanian untuk melakukan hal itu. Tapi pertanyaannya, kalau lu bisa ulang, lu mau ulang nggak? Mau ngulang sama istri gue. Mau ngulang sama istri? Iya. Lu siap? Mau kalau ada sponsor. Oke, buat sponsor yang mau menyumbang untuk sepasang sejoli ini keliling Indonesia, langsung aja hubungi mereka ya. Gue sebenarnya banyak banget yang pengen gue bahas lagi, tapi kalau nanti gue undang lagi, mau dong. Siap, kita akan dengan pastilah. tema-tema yang lebih ini lagi. Insyaallah. Karena kan masih banyak nih dunia custom culture yang sebenarnya belum kebuka di masyarakat. Masyarakat baru ngelihatnya doang kulitnya aja kan. Betul. Belum tahu kalau sebenarnya ada juga drama-dramanya juga gitu, yang memang belum keluar aja. Mungkin kita bisa mulai dari podcast gue ini. Siapa tahu keluar drama baru. Iya, dan babak-babak baru. Ya, jangan cuma sinetron-sinetron aja ya, yang jilidnya berbanyak-banyak kayak gitu. Oke, ngobrol-ngobrol kita kali ini udah sekian aja. Gue banyak dapat pelajaran, gue banyak dapat informasi yang gue sendiri akhirnya baru kebuka di podcast kali ini. Luar biasa. Mas Angga, Mbak Mei, gue salut dengan perjuangan hidup kalian suami Makasih istri juga ini. buat Street Art nih kan udah ngundang Busi Custom. Oke, itu aja obrolan kita kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk telot jongkok. Gue Rene Perkasa dan tamu gue Busi Custom. Bye-bye.